Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngeri banget, Pilkada Solo bakalan dihantui serangan golput dan juga perusakan surat suara. Apakah benar? Pilkada Solo dihantui serangan golput menyusul munculnya dua kandidat, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso, dan juga calon independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo. Golput dinilai oleh sejumlah pihak sebagai sikap politik karena tidak mau mencoblos salah satu dari dua pilihan tersebut. Wacana salah satunya muncul dari PKS yang pada akhirnya tidak bisa membentuk koalisi baru untuk melawan Gibran Teguh. Di sisi lain, pemilik 5 kursi DPRD Solo itu tidak mungkin untuk menaruh dukungan kepada pasangan independen. Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghoffar mengatakan partainya membuka opsi untuk golput. Bahkan, berkampanye golput untuk pemilihan 9 Desember 2020 nanti. Namun hal tersebut masih akan mempertimbangkan pendapat kader hingga konstituen. Untuk pilihan 9 Desember kita masih belum menentukan. Itu kan masih 3 bulan. Masih kita pertimbangkan, kata Ghoffar saat dihubungi oleh redaksi Detikcom pada hari Senin 31 Agustus. Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput. Sambungnya. Angin segar bagi PKS. Ternyata Bawaslu menyebut kampanye golput bukan sebagai pelanggaran selama tidak menggunakan uang atau materi lain untuk mengarahkan sikap masyarakat. Meskipun seharusnya partai politik bertanggung jawab untuk mensukseskan pilkada dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menyusul PKS, para aktivis yang sebelumnya menyuarakan kotak kosong kini membuka opsi untuk berkampanye golput. Hal tersebut merupakan sikap untuk mengkritisi para elit politik yang mempertontonkan demokrasi yang tidak sehat. Seperti diketahui, koalisi dari Gibran Teguh diisi oleh PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, dan PSI dengan total 40 kursi dari 45 kursi DPRD Solo. Hanya tersisa PKS yang enggan untuk mendukung. Sementara terkait dengan calon independen, mereka menilai Bajo sebagai sosok yang tiba-tiba muncul. Bahkan mereka khawatir jika Bajo ini ternyata adalah calon boneka agar tidak terjadi kotak kosong. Kemarin informasinya Bawaslu memperbolehkan kampanye golput, tapi kita tetap diskusikan dulu, karena kita juga tidak mau kena delik. Kalau memang ini diperbolehkan, saya kira akan menjadi pola kampanye baru, kata aktivis budaya yang sebelumnya menjadi penggerak kotak kosong, Zenzul Karnain saat dihubungi oleh Detikcom pada hari Selasa 1 September. Zenzul, sapaan akrabnya, bukan sekadar mengajak golput. Dia justru mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, namun untuk mencoblos semua gambar pasangan calon di Pilkada Solo. Kita tetap untuk ajak masyarakat berpartisipasi datang ke TPS, tapi karena pilihannya dua itu ya kami ajak tidak memilih dengan cara mencoblos keduanya. Artinya kan suaranya tidak sah. Begitu kata Zenzul. Dia meyakini berapapun suara yang tidak sah nanti tetap akan meruntuhkan legitimasi dari Gibran Teguh. Sebab diperkirakan suara Bajo nanti tidak akan signifikan. Nanti kalaupun mereka menang 90%, saya yakin angka abstennya lebih tinggi. Ini fungsinya seperti kotak kosong untuk mengoreksi sistem yang salah. Begitu ujarnya. Bawaslu Solo pun juga menanggapi terkait dengan adanya kampanye golput ini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Solo menyebut tak ada peraturan yang melarang gerakan kampanye untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput di pilkada. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Solo Budi Wayono menanggapi sikap dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tengah mempertimbangkan untuk abstain di Pilkada Solo 2020. Konsekuensinya pun kader dan simpatisan PKS akan didorong untuk tidak menggunakan hak pilihnya di pilkada kali ini. Budi juga berkata, menyalurkan suara di pilkada merupakan hak warga negara yang bisa digunakan ataupun sebaliknya. Ia menambahkan sampai saat ini tidak ada regulasi yang memberikan sanksi bagi para pengguna golput. Ketentuannya pun tidak ada. Coba tunjukkan ke saya kalau memang ada. Begitu kata Budi Wayono saat dihubungi melalui telepon. Budi juga tidak menampik aturan soal kampanye golput dalam pasal 515 Undang-Undang Pemilu. Belait pasal itu berbunyi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
Selain itu, di pasal 531 Undang-Undang Pemilu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah. Budi pun menegaskan aturan tersebut hanya berlaku jika ajakan golput disertai dengan menjanjikan materi atau menggunakan kekerasan. Itu pun konteksnya pada saat pemungutan suara. Meskipun tak melarang golput, Budi mengingatkan salah satu fungsi partai sebagai media pendidikan politik. Dengan fungsi itu, partai politik wajib untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah maupun presiden. Parpol wajib untuk memberikan pendidikan politik, dan saya kira normanya lebih ke sana. PKS Solo berpeluang besar untuk abstain di Pilkada Solo 2020. Opsi ini pun dinilai paling memungkinkan karena kursi PKS di DPRD Solo tidak cukup untuk mengusung pasangan calon wali kota. Di sisi lain, peluang PKS merapat ke Gibran Rakabuming dan juga Teguh Prakoso sangat tipis karena desakan kader akar rumput. Kita tidak mungkin mengkhianati pendukung kunci PKS, maka kita tidak mendukung Gibran, kita lebih cenderung ke abstain, artinya ya golput. Selain PKS, sejumlah budayawan Solo yang digawangi oleh Halim Hadi dan juga Zain Zulkarnain mengaku tidak akan menggunakan hak pilihnya ke Pilkada Solo 2020. Para budayawan itu pun sempat berencana untuk mengkampanyekan kotak kosong jika Gibran nantinya menjadi calon tunggal. Namun rencana itu batal setelah KPU Solo menetapkan kandidat dari jalur independen, Bagio Wahyono dan juga FX Suparjo, sebagai pasangan calon kepala daerah Solo. Kalau tidak bisa kampanye kotak kosong ya kita golput, begitu kata Halim. Ia mengatakan akan menyuarakan kekecewaannya mengenai kualitas Pilkada Solo melalui media sosial. Hanya saja ia tidak akan terang-terangan mengajak masyarakat untuk golput. Kan bisa dipidana, ya nanti kita pakai cara kita sendiri lewat media sosial. Begitu katanya. Ancaman demokrasi, mahasiswa Solo gelar aksi tolak politik dinasti. Rekomendasi PDIP yang diserahkan kepada anak Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut. Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi, karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik. Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi Kamisan ke-73 yang digelar di Lingkar Geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli yang lalu. Di samping minim rekam jejak di kancah politik, mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi menjadi persoalan tersendiri. Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi, tidak hanya di Solo tetapi secara nasional, kata salah satu aktivis Kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut. Mereka menduga rekomendasi dari DPP PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan. Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari PDIP yaitu Ahmad Purnomo. Era reformasi, lanjut Laras, seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kancah politik. Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu. Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam pemilu. Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik. Sangat tidak mungkin menandingi Gibran. Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput PDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa. Purnomo sendiri oleh DPC PDIP Surakarta telah didaulat menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso dalam Pilkada Kota Solo. Di sisi lain, para peserta Kamisan Solo juga mencoba menggugah pola pikir masyarakat yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal, sehingga memandang pencalonan Gibran sebagai hal yang lumrah. Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyekan kesadaran politik di masyarakat. Tidak harus terjun langsung, minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air. Aksi Kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap Kamis sore yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo. Umumnya aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik. Laras menjelaskan tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini karena mereka menilai pencalonan Gibran akan menjadi masalah ke depan. Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua,
DPP PDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada Kota Solo sebagai bakal calon wali kota. Dalam Pilwalkot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo, Teguh Prakoso, diduga akan bersaing melawan kotak kosong.